sudah mengerti status perubahan status dari LB menjadi MD. oke. Clear. Berikutnya LP nomor 148. 148 Alfat perubahan status LB ke MD. Pendetaka langsung setelah delegasi tanda tangan Bapak ini perubahan status. Tulis MD, langsung itu bisa cair. Jangan sampai enggak kayak gitu. Mohon izin dan Apa? di wilayah kami mohon izin kita laksanakan di sini. Selama ini kami sudah kerjasama dengan Jasa Raja maupun yang perubahan status tuh seperti yang Komandan utarakan tuh terjadinya begitu. Karena kebanyakan yang seperti Komandan tadi sudah cukup, kebanyakan yang kami tidak mengadakan perubahan status. Tidak mengadakan ya. Ya otomatis kan kalau misalnya udah mengadakan harusnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ini banyak yang error kan di data Bapak. Padahal udah meninggal. Itu. Terus kalau misalkan ada kasus seperti ini. Kasusnya itu meninggalnya itu ternyata setelah sebulan. Bapak udah melaporkan ke Polda. Nggak masalah. Berubah aja nggak masalah. Jadi jumlah laka nggak boleh berubah. Tapi meninggal dunia, luka berat, luka ringan itu boleh berubah. Karena itu dinamis, nggak masalah. Tapi jangan sekali-kali merubah jumlah laka. Iya. Kalau MD, LR itu bisa berubah. Iya. Karena yang kita sampaikan yang di TN itu setiap perubahan status tolong buat TN ke Polda kan sampai lalu di TN-nya kan sudah jelas itu. Yang berbeda kan dari Jasa Raja. Soalnya mohon izin saya melihat ada kawasan. Kalau sebenarnya Ya ini yang namanya di lapangan kan kita yang Siap. manusia kan. Oh, Oke sorry. ya kita komunikasikan aja. LP yang itu sekarang cek benar kalau sudah benar aman itu masih. Sama dengan ini ya juga ada empat perempuan ya. Oh, LP sekian sebenarnya setelah telepon penyidiknya itu ternyata belum tahu benar. Tapi yang tiga ini sekitar sore jam saya takut kemarin saya takut gitu. Kenapa? Kalau dengan Jasa Raja ada kesulitan? Selama ini kerjasamanya berjalan lancar benar. Cuma itu dah tidak nyambungnya Perubahan status itu karena ya karena pada kadang-kadang saat itu kita mengajukan ke Jasa Raja hanya sekali aja. Itu setelah terjadi perubahan status dari Jasa Raja tidak menghubungi dengan pihak kepolisian. Itulah tujuannya seperti salah satu ini. Nanti sebenarnya ada pengarahan dari itu ya. Bisa ada pengarahan. Karena ini Pak, pemahaman di bawah ini banyak yang tidak nyambung. Padahal kita sudah membuat arahan. Setiap ada perubahan status wajib Jasa Raja itu melapor kembali dilegalisir. Itu sudah TN bulan 7 2013 sudah saya tuangkan. Karena apa sih? Setelah saya masuk ke Laka, saya mencoba cross check ternyata baru lihat itu. Kenapa baru lihat? Sehingga karena koordinasinya yang kurang. Nah saya baru membuat bola. Makanya buat TN itu. Makanya setiap 2013 kan selisihnya. Saya agak cerewet. Maka selisihnya masih sedikit. Jam berapa? Kalau selisihnya masih Sedikit. Ketemu. Cuman ya ada itu. Sama Bang Ferry Sore ya. samain. Siap. Oke ya. Clear? Udah. Mudah untuk yang kabanan hari ini. Niat kita ini menyelamatkan nyawa orang sini. Tugas kita kesini ini menyelamatkan nyawa orang. Bagaimana cara dengan cara pencegahan? Bagaimana cara pencegahannya? Dengan cara mengkaji dan mengevaluasi kecelakaan. Bagaimana cara mengkaji dan mengevaluasi? Kita harus punya data yang sempurna, yang valid, yang mendekati kebenaran. Caranya gimana? Coba data ini. Coba data gimana caranya? Ya tadi memang harus ada komunikasi. Ada data yang belum sinkron, disinkronkan. Ada yang belum diupdate. Saya tadi menyampaikan ke Pak Sucianta ya. Mudah-mudahan bisa online nanti. Perubahan status di data Jasa Raja langsung di atas juga masuk. Tinggal lihat aja setiap ada perubahannya. Syukur-syukur ke depan nanti bisa langsung sampai ke pusat juga kan. Termasuk juga di misalnya komputer lalu lintas LP-nya nambah di Jasa Raja langsung aja nggak usah ya memang perlu telepon-teleponan juga untuk verifikasi. Kalau udah masuk ada nambah lagi. Ya kalau perlu
hard copy-nya harus fotokopi ELB untuk lampiran silakan, tapi ke depan nanti ya kita kan sudah canggih ini lah, online ini kan kayaknya lagi tren. Nah Pak Jokowi itu lagi tren tuh parking budgeting, processing gitu kan. Nah, kalau kita di lalu lintas nanti kan tol, sekarang ERP kan, ERI kan Electronic Registration and Identification, ERI namanya. Jadi orang Madura. Electronic Traffic Law Enforcement ini. Kemudian ada lagi tol ya, gerbang gate di gerbang tol, termasuk parkir parking ya. Sudah semua, mudah-mudahan lah jasa aja nanti bisa juga nanti kan, tata laka atau apa. Nah, terus terakhir dari pesan Pak Kabid, jadi intinya sudah mengharapkan dengan adanya kader kita di sini menambahkan kerjasama, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, jangan tidak perbedaan tapi dicari persamaan, sama-sama salah, sama-sama memperbaiki. Kalau komunikasi yang mungkin kurang lancar dulu kemarin sebelumnya, mudah-mudahan setelah kita datang ini bisa lancar. Dan kami arahkan kepada Polda Bali di Banten dalam hal ini. Dengan adanya kegiatan kita ini mungkin lebih proaktif lagi. Tapi kita tidak mencari-cari kesalahan. Niat kita mengurangi korban laka. Ya. Berarti kita berpahala kalau niat kita ibadah, jatuhnya pahala. Yang berniat coba tata laka dalam rangka mengurangi korban kecelakaan itu sudah pahala. Mulai kita niat itu, mulai kita mencatat, nulis sudah dapat pahala karena niat kita kan tadi ibadah. Motivasi nih ke kawan-kawan, terutama tolong memang di laka-laka tuh antara penyidik sama yang nulis itu kadang-kadang dikasih juga udah di TKP, mendata lagi capek juga, memang harus perlu pengorbanan. Nah, makanya saya bilang kalau tadi ini ada ibadah capek itu ada ikhlas jadinya. Kalau diukur dengan materi, wah saya dapat apa nih data laka-laka nggak jelas nih. Nah, kalau ini ngukurnya materi ya nggak bakalan puas-puasnya, tapi kalau kita tadi niat ibadah dan tadi makanya termasuk kita datang ke sini ini niat kita ibadah aja supaya kita ada sekecil apapun usaha kita bagaimana korban laka itu berkurang, karena satu hari 85 orang, 1 jam 4 orang. Nah, ini kita ngomong sini 2 jam udah 8 meninggal di Indonesia loh. Dan padahal perangannya setahun paling banyak mungkin 1.000-2.000. Kita cukup sebulan aja sudah sekian ribu kan. Nah ini kita ngobrol setengah jam udah meninggal 2 lagi nih. Nah artinya memang kasihan ya. Bisa saja korban berikutnya salah satu keluarga kita, dan bisa juga kita juga sendiri kan gitu. Yang menutup kemungkinan. Siapa yang bisa tahu? Kali saya mikirnya itu terima kasih. Mohon maaf ya kalau mengganggu Pak Pakar. Ucapan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dewan Polda, Lantas Polda, Pemirsa Raja dan rekan-rekan sekalian. Sebelum kami mohon maaf, jadi kami mohon izin kalau bisa kondisi coklat ini juga dibarengi dengan pemberian informasi dari pihak jasa harga terkait dengan kami tadi sempat ngobrol sebentar, jadi terkait dengan masalah tertanggung dan penanggung. Nah, tertanggung ini kadang-kadang kita sendiri baru tahu kalau ternyata yang ditanggung jasa raja adalah pihak ketiga. Nah, yang itu. Jadi masyarakat kadang-kadang nggak tahu informasi ini. Nah, kondisi-kondisi seperti itu alangkah bagusnya dalam konteks kebersamaan ini disampaikan sehingga sinergis kita. Maka kalau masyarakat menanyakan kepada kami bisa memberikan penjelasan itu, karena mungkin personel jasa harga kan tidak ada di setiap masyarakat mengalami musibah gitu kira-kira. Jadi informasi-informasi ini pada event-event seperti ini yang bersama ini perlu kita sharing sehingga nanti rekan kami di lapangan yang ke depan bisa memberikan informasi yang pas dan masyarakat pun bisa mengerti dengan kondisi itu sehingga tidak salah persepsi dengan petugas kami, Pak. Pikirannya kita yang menghambat, pikiran kita mau cari-cari hal yang lain dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi ini yang kadang-kadang miss yang di lapangan. Mungkin harapan kami dulu. Kemudian yang kedua, kalau bisa
rencana tidak lanjut yang kita sharing tadi itu bisa ditindaklanjuti Pak. Siap. Behaviornya itu Pak. Siap. Mungkin karena untuk jasa harga kan pas juga, semakin sedikit orang ganti ruginya kan semakin bagus untuk suatu perusahaan, perilaku, attitude dan lain sebagainya dari para pengemudi kita. Secara skill mereka sudah bisa karena mereka sudah melampaui beberapa tes yang diberikan termasuk dengan simulasi-simulasi dan akhirnya mereka menerima lisensi. Tapi secara attitude mereka sangat-sangat kurang. Banyak sekali, apalagi tambah lagi dengan terik matahari, kemudian ditambah lagi asap kendaraan, kemudian jarak tempuh dan lain sebagainya, itu berpengaruh pada psikologi mereka yang secara tidak langsung mempengaruhi attitude mereka di jalan. Nah, kondisi-kondisi ini yang perlu kita sentuh untuk melakukan langkah-langkah pendekatan terhadap pribadi masing-masing terkait dengan perilaku mereka di jalan. Bagaimanapun juga kondisi itu ya bukan menjadi tanggung jawab kita saja, tapi tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa disondingkan kembali ya Pak Iskandar, tolong disondingkan itu sehingga kita secara, kalau istilahnya ada wabah virus burung itu kan secara masif itu penanganannya. Kalau bisa penanganan kecelakaan juga bisa secara masif gitu Pak. Jadi tidak hanya sepihak atau sektoral saja gitu. Jadi bisa secara masif kita berpikir untuk itu gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian yang paling terakhir kami mohon maaf kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian, baik pejabat di Lantas Polda maupun rekan Kasat Lantas dari Polres lain, atas kekurangan penyambutan yang ada di kami dan atas berbagai permasalahan atau kesalahan yang ada mungkin selama penerimaan dan selama pelaksanaan coklit. Selebihnya kami mohon maaf, yang kurang-kurang tinggalkan di sini, yang bagus-bagus bawa, silakan. Nah, yang paling terakhir itu tadi Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pimpinan kami Pak Kapolres bukan tidak mau menghadiri atau mendampingi, tapi karena ada kegiatan. Dan sekali lagi kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Rama Santi, Om Santi Om. Target kita paling lama 2 jam, tapi saya kira 1,5 jam nanti sudah bisa. Karena nanti yang ini kan tidak terlalu banyak selisihnya ya, tidak terlalu banyak selisihnya. Kita dibantu dari Polda juga nanti, yang dua Polres oleh Korlantas, Kelungkung sama Bangli, yang Gianyar atau yang tertinggi siapa? Gianyar Karangasem nanti biar Korlantas, nanti yang dari Polda Kelungkung sama Bangli. Nah kalau nanti cepat paling saya kira 1,5 jam sudah bisa jadi. Kemudian nanti hal-hal selisih angka nanti tolong dicek ya dari tim. Yang tidak bisa kita bawa hari ini mungkin nanti bisa didalami. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita di sini adalah mencari persamaan ya, bukan mencari perbedaan, bukan menyalahkan siapa-siapa, justru kita memperbaiki. Kalau kita mencari salah-salah ya nggak mau ketemu Pak. Salahnya ini, soalnya ini, itu dulu ya. Sekarang kita koordinasikan, yang kurang kita perbaiki, yang sudah bagus kita pertahankan. Nah, saya kira itu saja. Teknisnya sudah tahu, nanti dipaparkan kalau memang ada slide ataupun proyektor nanti lebih bagus. Ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tidak mengganggu kerjaan kita. Saya kira gitu aja. Nanti ada pertanyaan? Oke, 14. Tanggal 21 bulan 1 LP 18. Tanggal 21 lah. Iya, LP 18. Wayang pasak status MD. Berikutnya tanggal 21 bulan 1 nomor LP 19. Di Made Ramil. 23 Januari 43. Iya. Dan Ciro status MD.
Iwayan Suartike status MD. 9 Februari 12. Berikutnya tanggal 6 bulan 2 nomor LP 32. 18 Februari 15. Iputu Budiase status MD. Ada luka dulu nggak? Ya? Ada luka dulu nggak? Enggak, langsung MD. Ini tepat. Berikutnya tanggal 9 bulan 2 nomor LP 13. 11 ya. Ya, 11 LP 34. LP 34. Ikomang Saryawan status MD. Bulan 12 LP 37. 37 Iwayan Suprenade. Ulangi. Yang lainnya bukan. Ini Martini. Ini Kadek Martini status MD. Bulan Desember lagi LP 38. 38 Iputu Nadi status MD. Selesai. Ada. Udah, dukung sekarang. Beres. Udah selesai, ada lagi mungkin. Dukung. Ya. Bulan Januari tanggal 31 LP 11. Ketua tim Mangli. Pegang. Iya. Ini kita berdua itu. 3. Ini Nyoman Sulasmi meninggal dunia. LP 13 bulan Februari. Bulan Februari. LP 13. I Ketut Eka Putra meninggal dunia. Bulan Maret LP 24. I Nengah Mandi. Status meninggal dunia. Bulan April LP Tidak di sini. ya ada. Yang atas nama Budi Susio Wati. Berikutnya tanggal 13 bulan 5 nomor LP 96. Iwayan Tampang. Yang bagus nyusul saya MD. 16 Agustus 93. Berikutnya tanggal 14 bulan 5 nomor LP nomor 28. 22 Agustus 95. Dia Ayu Madiwati status MD. Berikutnya tanggal 5 bulan 6 nomor LP nomor 106. 106. Ya. 106. Gusti Nyoman Sumitra dari LR menjadi MD. Ubah status ya. Siap. Ya. Berikutnya tanggal 11 bulan 6 MD nomor LP 108. 4 September sekarang. Diketut Akana MD. Berikutnya tanggal 17 bulan 6 Tapi tanggal 11 nomor LP 112. Basni Wayan Suartike. Oke, status 19 September. Siap. Berikutnya tanggal 23 bulan 6 Komang Naru nomor LP 115. Oke, untuk 15 September 109. Berikutnya tanggal 9 bulan 7 nomor LP 127. Moh Faisal dari Edin jadi MD. Siapa? Moh Faisal. Mu alamat Alamat PTN Tojan, Desa Tojan, Pulau Batu. 11 Mu? Moh Faisal. Ada yang namanya Muhammad Sugianto. Alamatnya Jalan Muhammad Seruji, RT 02 19 Desa Gamirono, Kecamatan Bangsa Sari, Jember. Penyidiknya Iwayan Balon. Moh Faisal. Penyidiknya siapa? Ya, tugasnya. Nomor LP 132. Ketut Setiawan. Status korban. MD. Berikutnya tanggal 19 bulan 7 nomor LP 136. Itu Sidi Arter. Siapa? Itu Sidi Dia Arter. status korban. MD. Berikutnya tanggal 24 bulan 7 nomor LP 139. Ketut Sudarte. Ya. Ketut Sudarte status korban. MD. MD. Siap. Berikutnya tanggal 28 bulan 7 nomor LP 140. Ini Lestari ya.
Ya. korban MD. Top Berikutnya tanggal 30 bulan 7 nomor LP 141. Mantan staf ahli saya itu. Siapa? Kurang harus diajar-ajar lagi kurang ajar. Berikutnya tanggal 31 bulan 7 nomor LP 142. Mandi Durut 100 MD. Tanggal berikutnya tanggal 6 bulan 8 nomor LP 146. Anak aku Koko Purnama dari MD jadi MD. Oh, perubahan status ya. Berikutnya tanggal 17 bulan 8 nomor LP nomor 147. Pada Widiana 100 MD. Berikutnya tanggal 23 bulan 8 nomor LP 149. Pandi Ketut Rai Mangadana Status. 100 MD. Berikutnya tanggal 23 bulan 8 nomor LP 150 150. 150 Yoman Dharma Susilo 100 MD. Berikutnya tanggal 2 bulan 9 nomor LP 157. 157 Ije Ayu Komang Susantini Status. 100 MD. Berikutnya tanggal 12 bulan 9 nomor LP nomor 163. Iwayan Uke Perdana Putra 100 MD. Berikutnya tanggal 21 bulan 9 nomor LP 168. Sang Yoman Juli Antara 100 MD. Berikutnya tanggal 8 bulan 10 nomor LP 175. Ketut jatuh kan dari RR menjadi MD. Perubahan status ya. Oke. Berikutnya tanggal 10 bulan 10 nomor LP 177. Ikomang Gede Sudar Sana 100 MD. Berikutnya tanggal 10 juga bulan 10 nomor LP 178. Iwayan Ariana Putra 100 MD. Berikutnya tanggal 11 bulan 10 nomor LP 179. Dewa Gede Arnaya 100 MD. Berikutnya tanggal 12 bulan 10 nomor LP 182. 182 Komang Budiawan status MD. Berikutnya tanggal LP tanggal 13 bulan 10 nomor LP 184. Iwayan Putana status MD. Berikutnya tanggal 20 bulan 10 nomor LP 186. Lokana Gusti Ketut Suwantara status MD. Berikutnya tanggal 21 bulan 10 nomor LP 190. Ini Made Karmini status dari LR menjadi MD. Perubahan status ya. Berikutnya tanggal 10, ulangi tanggal 25 bulan 10 nomor LP 193. Nyoman Nusantara status MD. Berikutnya tanggal LP tanggal 25 bulan 10 nomor LP 194. Iwayan Wijana status MD. Status MD. MD nggak ada perawatan dulu atau perubahan status itu? Perubahan status kan dari LR menjadi Oke. Berikutnya tanggal 29 bulan 10 nomor LP 195. 195 dengan minta status MD. Berikutnya nomor tanggal 1 bulan 11 nomor LP 196. Iwayan Angga Jayang Rana Status MD. Berikutnya tanggal 5 bulan 11 nomor LP 199. Nomor korban. Ciri Sangkabara. Faisal namanya Muhammad Faisal. Ya di sini kan Muhammad Sugianto, alamatnya pun jangan Muhammad Seruji. Nah di sini alamatnya beda nih. Sojan, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Mungkin tempat tinggal sementara dia. Terus di sini kan LP ini dasarnya 228 MD 75 kan? berapa? 75. 75.
LB LB 65, 65, LR LR 248. 248. Ya. Cocok. Hanya perbedaan nama saja satu itu kan mungkin. Itu ya, itu Ah. jadi walaupun beda nama nggak Iya. boleh, itu permasalahan. Karena beda nama beda alamat. Iya. Berarti yang di permasalahan polis itu kemana? Iya. Ke orang itu. Gitu Iya. kan, itu ada apa? Gitu kan, nggak boleh. Iya. Gitu. Karena di situ kan masih banyak penafsiran. Apakah si ini benar nggak nama si ini yang dapat polis gitu? Iya. Ya kalau yang kedua ketemu ya udah nggak masalah. Apakah kita kepindahkan ke visi rek ya, terus ke visi crash nanti kita bisa buat dan itu bisa jadi alat bukti nanti di persidangan. Kita sudah koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan, mahkamah ya, itu bisa menjadi alat bukti yang kuat. Keterangan tapi bukan keterangan ahli ya, keterangan dari penyidik itu bisa membuat keyakinan hakim. Nah, sudah ada ini. Jadi nggak model lagi, sebenarnya nanti kita pakai pensil dihapus, pakai kertas kotak-kotak, black blok Milimeter blok. gitu ya. Dan itu sudah diakui. Itu termasuk mengangkat kita lah, kita juga polisi yang mengikuti teknologi. Nah itu agenda besok. Kemudian yang kedua, kami tim terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan di sini bahwa tujuan coklit tadi sudah saya sampaikan juga di Tabanan ya, supaya para kasat atas atau penggali laka tolong sampaikan tujuan kita di sini tadi masalah kita berusaha mencegah kecelakaan, karena setiap jam 4 meninggal di Indonesia. Yang 4 itu kan per jam, ini ngomong 2 jam udah 8 lagi yang meninggal, 3 jam sudah 12 yang meninggal. Bisa jadi di antara 12 itu suatu saat ya kita sendiri atau saudara kita atau keluarga kita. Ini ada kewajiban moral kita sebagai petugas sama rekanan kita, stakeholder kita Pak dari Jasa Raja, bagaimana untuk mengurangi kecelakaan ini. Untuk mengurangi kecelakaan kita kan harus mencari upaya-upayanya. Nah, mencari upaya yang tepat ini kita harus berdasarkan data yang lengkap, yang valid. Dengan data itu kita bisa mengkaji, mengevaluasi apa yang kita lakukan untuk mencegah laka ini. Nah, kemarin Pak Kabin sudah menyampaikan, ternyata kalau kita evaluasi kecelakaan itu banyak terjadi jam sekian, jam sekian. Ternyata kalau hari Sabtu Minggu itu yang kecelakaan itu mobil ini dan mobil ini. Ternyata kalau hari Sabtu Minggu itu yang banyak korban umur sekian sampai umur sekian. Ini kan nanti kita pikirkan apa dikmasnya seperti apa, preventifnya seperti apa, dan sebagainya seperti apa. Jadi kita patroli itu nggak patroli buta gitu saja. Pencegahan itu ada dasarnya. Kalau yang sering menjadi korban atau pelakunya anak SMA ya diperbanyak anak SMA tuh dikmasnya. Kalau mau rahasia sasarannya misalnya over speed atau overload ya, kemudian muatan kecepatan, sasarannya kan ini tidak menghasilkan ini. Ada kata-kata dulu kan tidak menghasilkan dan sebagainya. Padahal kan itu orang susah harus dibantu. Jadi itu ya. Kemudian terakhir kedatangan kita di sini selain untuk mencocokkan, kita tidak mencari kesalahan, tapi kita justru mencari melakukan perbaikan-perbaikan ataupun kekurangan kita ataupun kelemahan kita. Kalau kita kurang terbuka atau kurang komunikasi, kurang koordinasi dengan misalnya pihak Jasa Raja, dengan Polsek, yang mungkin dengan kesehatan, nah mari sama-sama kita perbaiki. Jadi kita memang niatnya ini untuk kebaikan ya. Tidak ada lagi karena sesuatu dan sebagainya. Kita memang perlu keterbukaan dan kerjasama. Tidak ada ganjalan. Nah, kita perbaiki bersama. Tadi ini niat sama-sama menurunkan korban kecelakaan. Beberapa tadi ada selisih-selisih yang kita lihat tadi. Mudah-mudahan sudah dapat semua oleh tim tadi kan. Silakan untuk menjadi pegangan. Di mana permasalahan itu timbul, apa penyebabnya. Dan apa solusinya, itu aja kan, itu aja. Apa penyebabnya, apa solusinya. Jangan hanya nyari penyebabnya saja, tapi nggak ada solusinya. Nah, solusi itu macam-macam, ada koordinasi, ada misalnya tekniknya, metodenya, berarti harus rajin update. Nah, tadi saya sampaikan juga, syukur-syukur nanti bisa online data laka antara Jasa Raja dengan pusatnya, dengan Polres, dengan Polda bisa online kan enak tuh. Jadi
bisa saling kontrol kan. Oh, udah ada perubahan status lagi, kemarin luka ringan, ternyata di komputer kita nambah lagi kan. Jadi udah mulai menggunakan teknologi lah, udah online. Itu mudah-mudahan jadi prestasi lah, baik di kepolisian ataupun di jasa raja itu. Saya kira itu yang perlu sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, dan tujuan dari sini tidak mencari kesalahan, justru untuk memperbaiki. Pertama juga terima kasih pada Pak Wakapolres sudah disiapkan tempat, disiapkan disuguhi ikan bumbung, ikan dalam bambu. Saya kira tadi bebek tepi tol, kan ada bebek tepi sawah, dagingnya utuh. Kalau bebek tepi tol baterainya micro SD udah ada yang punya. Bawa micro SD. Sudah nggak? Ini pakai gimbal gini. Ini posisi gimana kita mempertahankan gambarnya. Jadi itu kalau ini kan Kalau foto ini kameranya di sini. iya. Ini apanya nih? Oh, gimbalnya ini, janusnya ini. Dia otomatis ya dia. Iya, otomatis dia. Otomatis bergerak ya. Iya. Otomatis dia kalau kena angin kayak kemarin kan dia mempertahankan gambar kan. Saya ikutin terus. Tetap ya baterainya Nikon kan? Tetap, tapi cek dulu. Cek kalau ngecek baterai sekali. Dan dilihat sininya. Bukan, ngecek baterai gini. Matiin. Matiin. Oke. Oke. Nih. Matiin, cabut baterai, cabut. Oke, cabut. Sekarang ngecek baterai gini. Sedikit sekali. Penuh kan? Udah. Tapi otomatis